Suami siri Inara Rusli, Insanul Fahmi, kembali menuai cibiran tajam dari netizen yang budiman setelah ia mengunggah curahan hati di Instagram Story mengenai masa lalunya yang sulit dan kerasnya hidup. Dalam unggahannya, Insanul Fahmi menyatakan dirinya tumbuh dari hinaan dan tawa yang meremehkan, bukan dari dukungan, serta meyakini bahwa Allah tidak akan menguji tanpa rencana baik. Ia menutup curhatannya dengan prinsip untuk terus melangkah tanpa bergantung pada siapapun, menegaskan bahwa hidupnya tidak memerlukan validasi dari manusia. Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru membuat Insanul Fahmi dibanjiri cibiran netizen yang berbakti. Banyak netizen yang budiman mempertanyakan mengapa ia masih berani mengunggah curhatan seolah-olah menjadi korban. Padahal ia sendiri yang menjadi sutradara dalam drama poligami kontroversial tersebut. Sebagian besar netizen yang berbakti bahkan mencap Insanul Fahmi sebagai bocil alay yang mencari perhatian, menertawakan kutipan-kutipan sedih dan kata-kata mutiara membangun yang ia unggah. Padahal ia adalah seorang ayah yang seharusnya lebih dewasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yap, udah nih. Insanul Fahmi nangis, kata Begi Prasetyo, kalau nakal jangan cengeng. Buset, abang-abangan ini Pak yang ngomong, Pak. Abang-abangan bukan apa-apa nih ya. Ibarat kata sebelum Lancelot jadi langganan di band, beliau udah di-banned duluan. Yang tahu-tahu aja nih, ya kan. Saking gacor, Prime Saskia Gotik beliau dapet. Gitu aja emang gameplaynya gacor, ya kan. Ibarat Kyrie Fast Hand, Albert Fast Hand, jauh beliau mah jauh. Udah gacoan, ibaratnya paling gacor, ibarat top tier. Hati-hati lu. Ngapain dikejar? Udah gak cinta ya Ella. Dia gak ngejar, dia udah laporin nih. Udah gugat cerai juga. Ya ngapain kali bertahan sama laki yang udah selingkuh, udah encrut tempat lain terus mau diterima lagi. Jijik. Dia cuma mau ngasih pelajaran ke lakinya sama itu perempuan. Mawa ini wanita cerdas juga tegas, jadi tenang aja, gak bakalan ngejar-ngejar laki begituan mah. Lu nonton berita gak sih? Si istri suaminya tuh si Insanul ya masih sering ngechat si Mawa, masih bilang sayang-sayangan. Jadi yang masih berharap tuh siapa? Pasti bakalan nyesel itu laki. Lucu ya, yang selingkuh suami tapi yang diviralkan salah. Istri pula yang disalahkan. Kalau istri cuma berteriak karena di rumah saja suami pura-pura tuli. Ketika istri speak up, itu bukan drama, itu bentuk bertahan setelah berkali-kali dipatahkan dari dalam. Istri ngerti membuka aib itu bukan hal membanggakan, tapi bagaimana caranya istri diam kalau suami tak pernah berhenti menyakiti. Yang paling menyayat itu saat orang luar menyalahkan istri. Kalau istri cuma mengungkapkan hal yang suami sendiri pilih untuk lakukan. Istri hanya ingin suami sadar, luka yang ditutup rapat tidak hilang, dia cuma menunggu meledak. Kalau kamu pernah disalahkan, padahal kamu yang disakiti. Video ini biar hati istri ingat, kamu berhak didengar. Satu lagi Bun, Pak Inaroh nge-DM istri sahnya yang nyuruh istri sah berobat jalan. Inara, ini juga nih. Inara yang berobat jalan itu sekarang siapa? Kamu kan? Ngaku udah berobat jalan sana jalan sini nggak sembuh kan? Malah makin perih, ya kan? Kalau Inara itu bukan, kalau kamu bukan berobat jalan lagi, harus berobat lari, berobat maraton. Soalnya nggak bakalan sembuh, makin perih, ya kan? Apa-apaan ini? Pelakor nyuruh istri sah berobat jalan. Nih ya, Inara, Bunda mewakili netizen yang gemas, mau ngasih tauin kamu etika ketika dapat DM dari istri sah. Nih gini ya. Ting. Apa? Insan udah punya istri, udah punya anak. Yang bener aja, Mawa. Kamu beneran kayak gitu? Dia udah nipu aku, Mawa. Apa benar kayak gitu? Kurang ajar. Laki-laki biadab, laki-laki banget, laki-laki ya gitu dong. Terus aku nggak tahu. Maafin ya istri sah, maafin. Aku benar-benar nggak tahu itu yang benar.
ada satu fakta menarik yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Inara Rusli terhadap Insanul Fahmi mengenai dugaan tindak pidana penipuan. Apa itu? Menurut pihak kepolisian, ketika membuat laporan itu, Inara mengungkapkan bahwa pada bulan Juli 2025, sebelum mereka menikah siri, mereka melakukan pengecekan KTP Insanul Fahmi. Dan di situ tertulis statusnya belum kawin. Waduh, nah ini sebenarnya kesalahan siapa? Kesalahan Inara Rusli, Insanul Fahmi, atau pihak Disduk Capil? Mari kita bahas. Jadi begini, di Indonesia memang belum ada integrasi data yang berjalan secara otomatis. Ketika seseorang menikah dan mendapatkan buku nikah dari KUA, itu tidak otomatis status di KTP-nya berubah menjadi kawin. Nah, supaya berubah bagaimana? Yang bersangkutan harus mendaftarkan dan melaporkan itu ke Disduk Capil. Nah, normalnya setelah menikah orang melakukan itu karena dia harus mengurus kartu keluarga termasuk akta kelahiran anak. Nah, kalau memang status dia di KTP belum kawin, di sini ada indikasi, sekali lagi indikasi yang bersangkutan memiliki KTP ganda. Jika memang faktanya demikian, wah ini berisiko sekali. Diatur di pasal 97 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, orang yang memiliki KTP ganda itu dapat dipidana. Ancaman pidananya 2 tahun penjara. Nah, ngeri ya. Tapi lagi-lagi ini adalah indikasi. Lebih jelasnya kita lihat nanti hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Ada yang dengar pernyataan dari kuasa hukumnya si Inaroh nggak tentang CCTV itu? Jadi katanya CCTV itu dipasang setelah perpisahan antara Inaroh dan mantan suaminya itu, ya kan? Nah, jadi otomatis akses untuk melihat, habis kebanyakan minum. Akses untuk melihat itu, ya cuman Inaroh aja yang tahu. Possibility yang bisa ngebuka itu anaknya yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga masih pikbang lah, masih belum ngerti. Tapi kalau anak pertamanya itu udah teenager, ya udah cerdas, punya akal dan segala macam, ada kemungkinan dia bisa membuka gitu. Kalau ART impossible, atau siapapun pegawai yang di situ untuk suruh ngebuka hasil rekaman CCTV kayaknya nggak mungkin nih. Kalaupun ada satu kejadian, mungkin sesuatu terus dia nggak sengaja pernah nyuruh pegawainya untuk ngebuka, ngeliat tempo dulu gitu, tapi terus dia masih ingat passwordnya, masih mungkin gitu. Tapi kan kalau menurut pernyataannya kuasa hukumnya, nggak ada yang tahu gitu, password itu hanya Inaroh yang tahu. Cuman kan biasanya zaman sekarang kan CCTV itu aksesnya dari handphone ya, yang bisa megang handphone ibu itu kan anak ya. Jadi ya cuman 2 kemungkinan itu. Apakah Inaroh sengaja gitu memberikan CCTV itu, hasil rekamannya itu karena dia dendam tertipu itu oleh si lelaki itu, tapi dia akhirnya terjebak sendiri dengan keputusan yang dilakukan. Gimana menurut netizen? Oke, God bless you. Saya jadi dia ya, nama udah terlanjur jelek ya, udah rusak ya kan. Dia menggugat cerai, ya wajar, walaupun gak digugat cerai juga itu lakinya udah gak mau sama dia. Lanjutkan ya kan, urusan somasi gampang, netizen Indonesia mah gampang. Kalian keliling-keliling kampung bawa ember sedekah itu, nanti juga banyak followernya lagi, ntar pada ngomong subhanallah. Karena apa? Karena netizen Indonesia itu gak konsisten, muka 2 kesini nongol, kesana nongol, udah gampang pokoknya menjadi netizen Indonesia.